Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, kembali lagi di podcast Hima PGSD Penjas, episode 3. Kali ini aku, Agnes, akan menemani kalian di sepanjang podcast kali ini. Oke, teman-teman. Kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu dari Ketua Hima PGSD Penjas dan Ketua Hima PKO. Kira-kira siapakah mereka? Mungkin bisa langsung perkenalan dari Mas Ketua Hima PGSD Penjas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Agnes Novita atas waktu yang dipersembahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mukti Maulana Fajri. Saya diamanai nih sebagai Ketua Hima PGSD Penjas tahun 2021. Nah, ini perkenalan nama daerah nggak Mbak ya asalnya? Boleh, dari kelas apa juga gitu loh Mas. Terus angkatan berapa? Terima kasih Mbak. Aku dari ini PGSD Penjas A 2019. Asal aku dari Riau. Mungkin ada teman-teman yang dari Riau nanti bisa PC ke IG Mbak ya. Saai lu. Oke, itu sih Mbak. Ada lagi nggak Mbak ini yang harus diperkenalin? Status. Enggak. Instagram biar teman-teman tahu gitu ya. Boleh. Nama Instagramnya Mukti Maulana F. Pakai underscore ya depan. Tuh teman-teman semua bisa lihat Mas Fajri melalui Instagram. Oke, langsung aja kita geser ke bintang tamu selanjutnya. Geser. Untuk Ketua Hima PKO, silahkan Mas. Halo teman-teman, halo Mbak Agnes, Mas Mukti Maulana Fajrin. Makasih untuk waktunya udah dipanggil ke podcastnya Hima PGSD. Alhamdulillah akhirnya bisa podcast lagi nih. Kebetulan juga Popko kan agak-agak kehabisan bahan gitu kan ya. Soalnya ya begitu. Seperti teman-teman tahu. Namaku Khair Rajasa Muhammad, asal Yogyakarta dari kelas PKOC, cabang olahraga taekwondo. Mungkin apalagi ya, status nggak usah disebut lah ya. Terus habis itu apalagi yang perlu ditiga? Oh, Instagramnya @kai_muha, hanya double ya, kai_muha. Jadi teman-teman. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong Popko itu apa sih? Sekalian mungkin promosi ya. Kalau buat teman-teman yang ikutin dari 2020 ya, 2020, Popko itu artinya podcast PKO. Kenapa kita bisa galang podcast waktu itu, bisa mengadakan podcast? Karena Ormawa waktu 2020 kan sempat mati total ya, Mas Fajri, Mbak Agnes ya. Itu sempat benar-benar mati total. Kita semua kebingungan ngapain, ngadain apa, mana pandemi pertama kan itu ibaratnya. Akhirnya sempat waktu itu aku kayak mencetuskan ada podcast karena waktu itu sempat trending juga dan akhirnya ya berjalan lah. Tapi di akhir-akhir ini karena mungkin kesibukan sama-sama ya teman-teman Ormawa ataupun aku pribadi, nanti akhirnya Popko mungkin akan berjalan lagi sih. Dari abis Hima PGSD buat podcast nih, Popko jadi kayak menggairahkan lagi sih. Mantap, makasih Mas Kai atas perkenalannya. Tadi disinggung-singgung ya Ormawa, tentang Ormawa. Nah, dari Mas Fajri nih, sebenarnya itu Ormawa itu apa sih Mas? Ormawa ya. Kalau menurut aku sendiri itu Ormawa kepanjangannya dari organisasi mahasiswa. Nah, kalau menurut aku Ormawa itu dimana kayak kita tuh berorganisasi di univ tersebut, bisa dibilang ya di fakultas juga lah ya. Kita tuh kayak mahasiswa, tapi kita tuh adalah kayak sedikit tingkatan, kita tuh kayak membantu dari birokrasi kita sendiri, terus kayak kita tuh berusaha gimana sih supaya kita tuh bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa lain, seperti itu sih. Jadi kayak kita tuh gimana cara memajukan ya kayak
Hima contohnya. Itu Hima gimana sih kita memajukan prodi kita. Nah, seperti itu kayak kita selain membantu prodi, kita juga membantu untuk mahasiswa itu punya prestasi lah, terus kayak punya tempat pengembangan minat bakat mereka. Kalau menurut aku gitu sih. Mungkin beda nanti dari teman sebelah ini. Oh ya, monggo dari Mas Kai, mungkin Ormawa itu seperti apa sih? Kan itu tadi dari pendapatnya Mas Faji seperti itu. Mungkin dari Mas Kai gimana bisa Oke, kalau dari pandanganku sendiri sih, dengar kata-kata Mas Wajib tadi udah jelas banget ya kalau kita tuh membantu. Kata akhirnya, kalau membantu itu kan apa ya? Kita pekerjaan kita melakukan. Nah, apa sih subjeknya? Membantu. Pada akhirnya kita pembantu. Nah, tapi sekali lagi di sini teman-teman banyak yang keliru mindset tentang pembantu. Maksudnya keliru tentang pembantu adalah teman-teman ketika membantu atau menjadi pembantu tanda kutip atau pelayan ya, paling halusnya pelayan, itu kan berarti teman-teman dapat sesuatu, dapat income istilahnya, dapat dari apa jasa yang teman-teman keluarkan itu dapat lagi gitu balik. Nah, sedangkan di Ormawa yang sekarang ini dengan idealismenya kita yang masih muda bilang hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tetapi kalian semua bayar UKT juga masih belum mampu. Kita masih belum dapat penurunan UKT. Loh, Iya. itu kayak apa ya? Ibaratnya klise toh. Kita bilang, ayo kita beri makan orang lain, tapi kita nggak usah makan. Pokoknya kita nggak usah makan, kita bantu orang lain aja. Biar orang lain makan, tapi kita nggak usah makan. Nah, itu kan klise toh. Makanya teman-teman Ormawa di sini harus mengubah mindset. Jadi, kita dapat sesuatu, kita memberikan sesuatu. Take and give, kalau bahasa kerennya ya. Nah, tapi tag yang kita ambil ini bukan materi loh ya, bukan nyelentit duit kas gitu kan, nyelentit duit angkatan di digowo mbuh muncak apa ning dia enggak tahu kan, tapi enggak gitu. Maksudnya kita dapat apa Mas Adi? Dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat kesan pesan yang baik, yang buruk pun itu enggak apa-apa. Tapi maksudnya teman-teman nantinya bisa mendapatkan sesuatu dan memberikan sesuatu. Itu sih teman-teman. Bisa ditambah mungkin kita nanti bisa dapat relasi lagi Mas ya. Betul, masuk sekali itu Mas Fajri. Ya, itu aja. Kita dapat relasi, kita dapat ilmu, terus kita dapat pengalaman yang mungkin nanti kita bisa bawa keluar gitu sih lebih tepatnya Mas ya. Jadi sembari kita selesai dari perkuliahan, kita dapat ilmu banyak, terus kita bisa realisasikan ke masyarakat untuk kita nantinya juga. Nah, kita bertiga ini kan termasuknya kita tuh pengurus gitu ya, pengurus dari masing-masing Ormawa. Salah satunya pengurus Hima PKO, kemudian Mas Kai sebagai pengurus Hima PKO, dan saya kemudian Mas Fajri juga sebagai pengurus Hima PGSD Penjas. Nah, itu kan ada salah dua Ormawa yang ada di FIK. Nah, mungkin dari Mas Kai sendiri bisa memberikan beberapa contoh Ormawa-Ormawa apa aja sih yang ada di FIK nih? Wah, seru nih Mas Fajrin Bakres nih kalau bahas Ormawa di FIK. Ormawa di FIK ada berapa sih? Kita dari warna kali ya. Dari warna. Mungkin kalau PKO merah. Kalau IKOR, apa IKOR? IKOR hijau. PGSD? PGSD kita pakai korsa hitam. Oh ya, korsa hitam, tapi biru lah ya, biru atau putih lah ya gambarannya. Terus ada lagi, mungkin kalau yang setara lagi ada tentang keagamaan, ada UKMF itu ya. Al-Hidayah, betul. Aduh, sampai lupa Mas tentang agama-agama gitu. Habis itu tentang penelitian ada UKM Koksman. Terus kita naik lagi ke payung yang paling atas, ada BEM. Udah sih, itu aja sih. PJKR? Iya, Hima PJKR kuning, Hima PJKR, betul. Udah sih, itu aja sih. DPM juga sih, Mas. Iya kan? Yang oh iya, ada, lupa aku. Kalau ada DPM, lupa aku hampiran. Hampir lupa ada Ormawa DPM. Soalnya nggak kerasa lah ya, selama setahun ini lah ya. Iya, benar Bang. Iya, nggak ada gunanya. Bercanda DPM.
Kemudian itu Mas, kalau dari BEM sendiri sih kan kalau kita Hima PGSD itu yang bisa daftar tuh cuman teman-teman dari mahasiswa yang di prodi PGSD, begitu pula di PKO. Kalau BEM dan DPM sendiri kayaknya bisa ya Mas dari semua. Bisa sih. Iya nggak sih Mas Fajrin? Kalau BEM itu kan bisa semua prodi, tapi kalau DPM juga bisa sih semua prodi. Tapi ada status khusus harus PKO kalau DPM. DPM yang tahun ini harus PKO. Nggak PKO nggak keterima pokoknya. Wah, kalau itu nggak tahu aku Mas ya. Aku kan juga cuma menerka-nerka kan syarat khususnya DPM sekarang mungkin. Oh, kalau itu aku kurang tahu juga sih. Cuma kalau untuk BEM itu terbuka sih untuk semua. Terus kalau DPM ya aku soalnya kurang ngikutin juga Mas kalau DPM ini. Ya Iya nggak apa Mas Fajrin. kenal, yang penting kenal. Yang penting kenal ya. Yang penting advokasi jalan gitu kan ya. Wah, itu kurang tahu Mas yang penting. Oke, lanjut ke kan itu tadi kita udah bisa tahu ya ada beberapa ormawa yang ada di FIK, teman-teman. Kemudian ada cara khusus nggak sih untuk bergabung di ormawa sendiri? Dari Mas Fajri mungkin. Kalau untuk bergabung ke Ormawa sendiri sih nggak ada yang khusus ya menurutku. Yang penting mereka niat, mereka mau, itu terbuka sih untuk semuanya. Kalau untuk dari aku sendiri ya, karena terlalu membedakan seseorang itu juga nggak baik gitu. Oh iya ya, berarti untuk semua teman-teman yang mahasiswa aktif ya tentunya di FIK tuh boleh banget bergabung di ormawa-ormawa yang ada di FIK. Nah, Ya, kemudian untuk aku tanya ini pertanyaan untuk kedua belah pihak, kedua belah pihak. Untuk Hima PKO dan Hima PGSD Penja sendiri itu mungkin karakteristiknya itu seperti apa sih Mas? Kemudian yang gimana ya? Mungkin bisa menjelaskan secara singkat mengenai mungkin program kerja ataupun apa kita sharing gitu loh antara Hima PGSD Penjas dan Hima PKO mengenai karakteristik yang ada di masing-masing Hima. Mungkin bisa dimulai dari Mas Kai. Oke. Kalau dari Hima PKO karakteristiknya mungkin kalau aku boleh jadi itu ya analisis atau komentator bilangnya berbeda daripada hima-hima yang lain ya. Kenapa? Soalnya kita di sini konsentrasinya kecabangan, jadinya ada yang cabangnya taekwondo, ada yang karate, ada yang renang, ada yang atletik, ada yang basket, ada yang sepak bola, majemuk gitu ya. Berbeda dengan nanti teman-teman yang dari misalnya hima PGSD sendiri, walaupun punya basic kecabangannya, tapi kan di situ konsentrasinya kalian satu. Beda sama teman-teman PJKR juga, walaupun kecabangannya banyak juga satu. Begitu pun dengan IKOR dan lain-lain. Tapi karena kemajemukan itu bukan berarti semuanya hal buruk ataupun baik ya, malah imbang menurutku. Baiknya gimana kita bisa ketemu banyak kepala yang mempunyai pemikiran berbeda, punya pandangan yang berbeda, dan tentunya punya visi misi dan ambisi yang berbeda. Tapi di balik itu semua tadi, kalau kita boleh ambil buruknya teman-teman dari PKO karena karakteristiknya majemuk sekali, itu kita susah untuk menyamakan dan cenderung ada kalau bahasa politika nepotisme gitu ya. Jadi ibaratnya kayak aku nih anak taekwondo ya, isinya taekwondo semua, walaupun nggak gitu lah ya. Aku anak sepak bola, isinya sepak bola semua gitu. Itu sering terjadi sih di hima kami, dan aku niatnya di tahun ini tanpa merubah majemuk itu sendiri, tapi juga berdasarkan kemampuan individu, berdasarkan mungkin data yang ia cantumkan saat mendaftar, itu jadi salah satu penilaian sih dalam hima yang tahun ini. Soalnya gimana pun juga untuk komposisinya hima tahun ini komplit gitu ya. Dari angkatan 2019-nya itu nggak ada yang terlalu banyak PKOC misal atau banyak PKOA misal gitu kan. Tapi pas, dan kalau menurutku hal-hal tersebut sih jadi cerita unik ke depannya sih.
buat teman-teman Hima PKO. Mungkin gitu sih Mbak Agnes. Kalau Hima PGSD gimana Mas Fajri? Kalau Hima PGSD sih nggak ada karakteristik khusus ya Mas ya. Soalnya kita juga gimana ya? PGSD itu kan kayak terfokus ke anak-anak SD. Jadi kayak untuk proker-proker sendiri itu tahun ini itu bisa dibilang kalau menurutku berbeda. Ya gitu sih, berbeda kayak di tahun ini juga aku kemungkinan ini nggak ngadain kayak tahun-tahun sebelumnya kan untuk futsal itu. Karena tahun ini tuh kayak kita juga Mas kayak tau lah kita kebentrok sama Pormada. Pormada itu udah otomatis bulan depan jalan kan nggak mungkin kalau kita bakal lakuin lagi gitu loh. Ibarat nanti itu monoton. Jadinya kayak masa udah futsal lagi ya. Kalau tahun ini malah kalau untuk dibilang proker tadi ya Mbak Agnes ya, itu lebih ke yang tren. Jadi kayak kita nanti tuh bakal ngadain yang sistem online. Terfokus sih itu sih kalau dari kita sendiri. Terus kayak kalau untuk kayak kalau Mas kayak bilang tadi kan kalau terfokus sama PKU C, A, B gitu ibarat. Kalau alhamdulillah di tahun ya sama tahun-tahun sebelumnya PGSD itu ada aja sih dari A, B, C. Itu tuh ada aja gitu. Ya kayak jadi kayak lebih berasa ada kita nggak membandingkan siapa A, B, C-nya gitu. Jadi kayak ya udah kita sama-sama PGSD. Itu sih. Oke, menarik sekali ya teman-teman bahasan kita pada malam hari ini. Oh ya, Kai, aku boleh tanya nggak di luar kita bahas Ormawa nih? Boleh. Gimana, Agnes? Kemarin aku tuh ngobrol sama teman PKO juga. Katanya sekarang di PKO ini ada magang. Magang itu yang gimana sih, Kai? Baru tahun ini kan? Oh, nah, betul. Mungkin baru inget gitu loh. Jadi mumpung ada Kai, aku mau tanya tentang itu sih. Oke, mungkin jelasin sedikit ya ke teman-teman di luar sana. Ini programnya dari MBKM. Kalau teman-teman dia di KRS kan juga ada tuh mata kuliah MBKM. Ini hampir sama. Jadi ini program hibah dana dari Kemendikbud, terus sama Prodi PKO dibuatkan magang yang gunanya buat jadi implementasi mahasiswa PKO, nggak hanya secara teori, tapi di lapangan juga kita mengetahuinya. Nah, dulu itu pertama kali daftar 16 mahasiswa dengan satu program yaitu ke KONI DIY. Alhamdulillah, aku pun keterima di program pertama itu, lalu selanjutnya di kemudian hari sampai sekarang bertambah jadi 21 mahasiswa yang ada di KONI, ada di Nine Apparel, ada di pabrik bola, perusahaan pabrik bola, terus ada yang di pengelolaan stadion, ada juga yang di PSS Development. Nah, itu menarik sih buat teman-teman semua yang alhamdulillah bisa terpilih untuk program tersebut sih. Soalnya kan ini kita mengajukan diri Mbak Agnes, Mas Fajrin. Jadi enggak dipilih, enggak istilahnya enggak semua dapat gitu ya. Kan kayak kita Ormawa juga enggak semua Ormawa kan, enggak semua mahasiswa PGSD Ormawa, enggak semua mahasiswa PK Ormawa ataupun mahasiswa BEM gitu. Oh enggak ada, BEM enggak punya mahasiswa ternyata. Yang ada cuma PKO, IKOR, PGSD, PJKR gitu ya. Iya. Oke Mas Kai, makasih banget informasinya. Karena aku tuh kepo gitu loh. Sebenarnya program magang ini tuh apa sih? Karena cuman ada di PKO sih kayaknya, ya kan? Jadi cuma ada di PKO. Ini bisa dibilang nanti IMA PKO ini bakal ngelebihi yang lain nih Mas ya? Enggak himaya sih, mahasiswanya. Kalau himaya ya kita itu aja disamaratakan aja kayak kata Prof Sumaryanto kan, semadione wae gitu. Oh, jadi udah ibarat mahasiswa PKO lah ibaratnya gitu, udah kayak bisa terjamin ini ya ke depannya ya. Iya, bismillah lah Mas Fajrin. Oke Mas Fajri, ini pertanyaan buat Mas Fajri nih. Mungkin buat teman-teman pecinta pendengar setia dari podcast Hima PGSD Penjas nih, mungkin bertanya-tanya, sebenarnya tuh persyaratan untuk mengikuti Ormawa PGSD itu apa aja? Mungkin bisa dijelasin ya Mas?
Syarat mengikuti Ormawa PGSD ya, IMA PGSD yang penting untuk di tahun depan itu berarti angkatan 2020 dan angkatan 2021. Itu udah jelas tuh. Itu yang pertama. Terus kalau untuk yang lain itu tergantung ke depannya sih, Mbak. Kalau di tahun ini tuh fleksibel sih, yang penting niat itu. Yang utama dari segalanya itu niat sih. Itu yang terpenting. Kita nggak boleh, ya itu tadi kayak nggak membeda-bedakan. Yang penting mahasiswa aktif, terus sesuai dengan prosedur kayak kalau di tahun depan ya 2020 dan 2021 itu udah pasti. Itu sih Mbak. Oke, makasih Mas Fajri. Kemudian menurut Mas Kai dan Mas Fajri ini apakah mengikuti sebuah ormawa itu sangat bermanfaat atau bagaimana? Kan biasanya buat teman-teman tuh memiliki pemikiran yang jadi gabung ormawa tuh cuman jadi budak gitu ya, budak proker gitu. Mungkin bisa dijelasin ya Mas? Siapa nih Jri yang mau ngomong duluan nih? Mas Kai aja dulu, Mas Kai. Oh ya, oke. Nih asik nih kalau bahas ini ya, kata Mbak Agnes plus minusnya ya pada ini ya, plus minusnya Ormawa ya. Benar. Ini aku sempat kemarin lihat postingan dari Instagram cukup besar, Excel Future Leader. Di situ dia ngerangkum ada 7 red flag atau bendera merah untuk suatu organisasi. Aku bacain aja lah ya, biar aku nggak dikira omong doang gitu ya, tanpa data gitu. Yaitu ada terlalu mengglorifikasi kekeluargaan yang pertama. Terus ada keputusan yang diambil bersifat groupthink. Ketiga, terus lanjutkan tradisi tanpa evaluasi dan modifikasi. Jadi ibaratnya terlalu senioritas gitu kan. Kalau cutting bilang ini, kalau dewan apa yang namanya? Apa yang namanya? Dewan perwakilan ya, bukan ya? Apa sih kalau cutting DPO Dewan Penasihat Organisasi lah, itulah pokoknya. Habis itu ada fokus hanya untuk satu periode. Jadi kita nggak memikirkan periode selanjutnya. Terus ada politik internal yang tidak sehat tadi, pemimpin tidak tahu organisasinya mau dibawa kemana, serta yang terakhir anggota tidak berkembang. Nah, kalau kita cross check dari 7 red flag atau bendera merah ini, semuanya ada di FIK gitu. Iya, semuanya ada di FIK. Plus minusnya, aku nggak ngomongin Hima PKO paling bagus ataupun paling jelek, tapi semuanya terbagi gitu. Hima PGSD mungkin punya cerita dari 7 benderanya masing-masing, ataupun Hima IKOR, ataupun BEM, ataupun UKMF penelitian. Tapi kalau yang dari 7 red flag ini terjadi semua di PKO gitu. Terjadi di angkatan atas maupun sekarang beberapa juga terjadi dari red flag. Nah, tapi dari itu semua plusnya, jadi kita kaya teman-teman. Kita makin kaya, kita makin majemuk. Ibaratnya kalau kata Tan Malaka kan terbentuk gitu ya. Berbeda sama yang kenyataan sekarang terbentur, acur. Gitu kan ya kalian sekarang. Nah, habis itu makanya karena kejadian hal tadi, karena semua kekayaan tadi itu menambah diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya tanya plus minusnya, ya pasti ada gitu. Pasti ada plusnya, ada minusnya. Kalaupun tanya ya yang dirasain oleh teman-teman Ormawa itu adalah gambaran Ormawa tersebut. Walaupun nantinya juga kalau ditanya adalah beberapa yang kayak demi kepentingan sesuatu memiringkan apa yang terjadi gitu Mas Fajri ya. Ibaratnya yang terjadi sebenarnya kayak gini jadi kayak gini, tapi itu nggak apa-apa lah buat kekayaan lagi aja sih. Gitu sih Mbak Agnes, Mas Fajrin. Mungkin Mas Fajrin nambahin ada banyak mesti. Wah, nggak ada Mas. Masih kalah nih ilmunya sama Mas Kai ini. Udah jauh nih Mas Kai. Enggak. Gimana tadi plus minusnya mengikuti Ormawa ya Mbak ya? Betul. Kalau aku mungkin plus minus dalam Ormawa, aku gabungin ke perkuliahan aja lah ya.
Kalau plusnya itu ya jelas yang kayak tadi itu ya, eee, relasi jelas oke, terus kayak, pengalaman bisa dibilang kalau untuk nanti kita ke luar, itu bisa dibilang kita punya satu tingkatan di atas, dari orang-orang yang awam lah ibaratnya gitu. Karena kita, dari Ormawa itu beda gitu loh organisasinya dengan, organisasi di masa-masa sekolah. Nah, kalau di universitas ibaratnya udah di tingkat perkuliahan itu bisa dibilang kita, pemikiran kita tuh nanti makin dibuka, makin buat pemikiran kita makin dewasa. Jadi kita, semakin bisa untuk kayak ibaratnya nanti memilih sesuatu yang tepat gitu. Terus kalau minusnya yaitu yang jelas capek, ditambah lagi nanti, belum, tugas-tugas dari dosen, itu yang udah pasti banget lah itu. Apalagi udah menginjak, makin semester atas, contohnya kayak kita lah, semester 5 nih udah di awal perkuliahan udah diserang dengan tugas-tugas, ditambah dengan proker-proker yang nantinya berjalan berseiringan dengan tugas-tugas yang ada. Eee tapi sebetulnya kalau kita mengikuti organisasi, terutama di Ormawa itu, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas itu sebetulnya asik banget sih. Jadi kita banyak mengetahui segala sesuatu yang kayak, eee, dulunya kita nggak tahu, jadi sekarangnya kita tahu, terus gimana caranya kita, berada di sebuah forum, menghargai seseorang. Nah itu menurutku dapat sih, ketika kita mengikuti di suatu Ormawa. Itu udah pasti. Oke, makasih Mas Kai sama Mas Fajri atas jawabannya ya. Nah, lanjut nih, ngomong-ngomong masalah perkuliahan. Nantinya kan kita bakalan lulus, terus kita bakalan kerja gitu. Nah, sebenarnya tuh setuju nggak sih Mas Kai dan Mas Fajri kalau misal riwayat organisasi itu sangat mendukung kita ketika interview gitu, ketika kita melakukan apa ya namanya lamaran pekerjaan gitu. Setuju nggak sih? Gimana Mas Fajrin? Kalau dari aku sih setuju, karena, aku pernah dengar dulu tuh ada yang ngomong sama aku, siapa ya, tapi aku lupa orangnya. Eee, Ibaratnya kita mempunyai SK dari organisasi itu kita bisa menambah satu plus, keuntungan buat kita untuk melamar pekerjaan di suatu tempat. Itu aku tapi lupa siapa yang pernah ngomong ada tuh yang pernah ngomong sama aku. Jadi kayak, kita udah punya satu tingkatan plus gitu, dari yang lain ketika kita, mempunyai riwayat organisasi. Karena, eee, tentu dong di organisasi kita diajari gimana cara kerja sama. Nah itu ibaratnya satu, plusnya untuk, melamar pekerjaan. Kalau dari Mas kayak gimana? Kalau dari aku sih juga setuju, tapi dengan syarat dan ketentuannya Mas Fajri ya dan Mbak Agnes. Maksudnya Ya, syarat dan ketentuan tuh maksudnya nggak semuanya pada kenyataan ya. Aku ngomong kenyataan ya, bukan terus menjustifikasi kayak kata Mbak Agnes tadi bahwa ikut Ormawa itu budak proker, tapi enggak. Aku ngomong kenyataan ya yang dapat apa ya, well card privilege ya akhirnya ya ketua-ketuanya sih Mas Fajri ya. Ketuanya aja, kepala divisi, mana ada staf itu kayak ditanyain besok misalnya ngelamar kerja gitu. Saya pernah jadi staf sosial politik. Nggak mungkin ditanyain, nggak ibarat gimana ya? Ya kalau teman-teman sendiri hanya mengandalkan kata-kata aku pernah jadi ini di sini, aku pernah jadi ini di sini tanpa teman-teman juga mengupgrade diri untuk hal tersebut atau apply dari pekerjaan tersebut, ya omong kosong. Apa yang kalian dapat gitu ya? Guru, kalau sekarang online ruang guru yang maksudnya ibaratnya beda-beda. Nah juga gitu sama Ormawa dengan karakteristik masing-masing. Tapi yang perlu dipelajari teman-teman bukan berarti jaminan ikut les itu jadi pintar loh ya. Iya kan? Ya. Sama kayak ikut Ormawa, bukan jaminan ikut Ormawa jadi diterima kerja dengan mudah. Enggak teman-teman. Ya kita dengan ada Ormawa ini harusnya lebih belajar lagi supaya kita membedakan dengan mahasiswa
yang pada umumnya ya, saya nggak katakan biasa, tapi yang pada umumnya. Soalnya kita pun juga belum tentu luar biasa loh di sini. Jangan gede kepala dulu loh, para ormawa ataupun anak organisasi ini. Mentang-mentang ormawa pasti diterima kerja gitu kan. Mentang-mentang ketua Hima PKO pasti dapat kerja kan, juga nggak gitu kan ya. Iya, betul. Makanya teman-teman di sini belajar sendiri, ngulik sendiri, dapetin income atau privilege tadi dengan cara teman-teman masing-masing, tentunya dengan usaha masing-masing gitu sih. Berarti Nah, itu skill individu juga sih, Mas. Yang penting betul. Embel-embel pernah organisasi itu hanya plusnya doang, tapi nggak bisa menjamin memang. Betul, setuju aku dengan Mas Rodri. Kayak Berarti- ibaratnya mantan ketua sesuatu gitu kan, ada juga yang dapat kerjaan juga susah gitu kan ya. Ya, betul. Ya dengan kenyataan tadi skillnya masing-masing sih. Ya. Berarti itu ormawa itu sebenarnya tuh mewadahi gimana cara kita mengembangkan skill kita, itu PR buat diri sendiri. Jadi kalau buat teman-teman yang cuman ikut-ikut tok, itu kayak ya udah sama aja gitu ya Mas ya. Ya, betul itu. Setuju Mbak Agnes. Oke. Kemudian kan tadi ada plus minus ikut ormawa, kemudian ini berpengaruh nggak sih ikut ormawa tuh melamar pekerjaan gitu, udah dijawab semua. Kemudian ini di pertanyaan yang terakhir nih, manfaat kita mengikuti sebuah organisasi, apalagi kita sebagai mahasiswa, menurut Mas Kai dan Mas Fajri sendiri, mungkin bisa disampaikan ya. Mas Monggo Fajri dari duluan, apa aku duluan? Mas Kai aja dulu. Oke, untuk apa ya? Manfaat mengikuti organisasi, pertama kita jadi lebih dekat ke orang tua ya, nggak dipungkiri Mas Fajri ya. Kita jadi lebih dekat ke dekanat ataupun pembimbing, pembina organisasi kita masing-masing. Nah, itu tinggal teman-teman apa ya? Manfaatin sendiri sih. Balik lagi manfaatin sendiri. Kayak pas teman-teman misalnya jadi dekat orang tua malah jadi yang ngelawan gitu misalnya. Ngelawan sama orang tua ya itu pilihan teman-teman. Aku nggak menyalahkan teman-teman semuanya, tapi sekali lagi dapetin atau apa ya? Take sesuatu yang teman-teman kira bakal bermanfaat gitu ya. Daripada teman-teman nantinya hanya mendapat embel-embel gagah atau idealis atau pejuang mahasiswa, lebih baik teman-teman dapat sesuatu yang nanti bermanfaat untuk teman-teman pribadi dulu, baru nanti teman-teman bisa sebarkan ke orang luas. Gitu kan ya. Kalau aku sih yang manfaat di organisasi dapatkan sih kayak gitu sih. Ibaratnya ya kalau sama orang tua harusnya gimana sih? Harusnya kita patuh, harusnya kita ibaratnya bahasani, kita pakai bahasa yang sopan dengan tentunya kas kita akademisi terpelajar gitu sih, Mbak Agnes, Mas Fajri. Oke, makasih banyak Mas Kai. Oke, untuk Mas Fajri sendiri mungkin bisa langsung dijawab. Sih manfaat ya. Kalau untuk pribadi yang pertama, ini tergantung orang ya. Kalau menurutku kita bisa berpikir lebih kritis. Kalau orang yang niat, kita bisa berpikir lebih maju. Terus kita kan kita mewadahi juga nih. Berarti ibaratnya kita berpikir untuk manfaat diri kita. Kita bisa nggak sih kayak membantu seseorang, nah kayak gitu. Itu sih kalau dari menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, sampai nggak kerasa kita udah 40 menit lebih nih menemani teman-teman pendengar setiap podcast PGSD Penjas. Nah, ini pertanyaan penutup buat Mas Kai dan Mas Fajri. Mungkin pesan untuk ormawa yang ada di FIK, bisa dimulai dari Mas Fajri terlebih dahulu. Pesan untuk seluruh ormawa ya. Kalau pesan aku sih semoga ormawa-ormawa Sorry FIK. Mas. Nah. Gimana Mbak? Ormawa di FIK. Ya. Pesan saya untuk ormawa di FIK seluruhnya tuh supaya bisa lebih maju, terus kita bisa lebih bermanfaat lah, terutama untuk FIK sendiri. Jadi supaya FIK tuh bisa lebih maju lagi, lebih jos lagi lah ibaratnya gitu. Kalau dari aku sih itu, semoga ya kita semakin bisa saling bahu-membahu membawa FIK lebih baik. Itu sih.
Mas Kai gimana? Kalau menurut aku pesannya buat seluruh Ormawa, kita kan ngobrol nih di apa ya Mas Fazri ya? Udah 2/3 ya. Di Tinggal bukan dong. Bukan. gimana Kita tuh? kita ngobrolnya nih di saat waktunya maksudnya menuju akhir-akhir ya, akhir-akhir hayat ya, akhir-akhir nafas ya dimaksimalin kayak tadi buat kata Mas Fazri, jadilah apa ya bermanfaat, jadilah bermakna gitu ya. Dengan tidak meninggalkan esensi dari organisasi kalian masing-masing sih. Dan intinya kita nih satu kok, kita nih satu. Cuma kalau ibaratnya ada yang beda atau ada yang stand out atau ada yang kayak ibaratnya kok yang lain gini itu jangan langsung dijudge ya kayak ormanya gini. Kita harus cari tahu dulu gitu. Dan tentunya stand out-nya ini bukan stand out yang macam-macam ya, misalnya yang ormawa lain kerja terus yang stand out tinggal kerja gitu kan kayak kayak oh ya itulah organisasi yang itu lah. Tapi teman-teman pokoknya tetap harus semangat, tetap jadilah bermakna dan bermanfaat gitu sih buat teman-teman. Pokoknya jaga mood. Siap. Oke, Mas. Makasih Mas Kai, Mas Fajri. Nah, ini pertanyaan khusus buat Mas Kai. Mas Kai, pesan untuk podcast Hima PGSD Penjas nih. Kan kita baru merintis gitu ya. Mungkin bisa kasih masukan atau pesan buat teman-teman Kominfo nih. Teman-teman Kominfo, dengerin. Sekedar berbagi aja buat Mbak Ya, Agnes sama Mas Fajri kalau misalnya podcast ini udah baik banget sih, udah apalagi dengan platform kalian yang Zoom gitu ya, lebih dari apa yang Popko buat gitu dulu. Buat teman-teman sih satu kuncinya kalau misalnya cari bintang tamu ataupun cari speaker atau cari pembicara jangan yang apa ya istilahnya ecek-ecek gitu ya. Kalau nggak bakal naik gitu, nggak bakal naik dan istilahnya jangan cari figur yang memang banyak banyak apa ya banyak hatersnya tanda kutip ya banyak hatersnya. Cari misalnya nanti habis nih Mas Fajri atau teman-teman Kominfo PGSD Pendas cari misalnya siapa sih alumni Hima PGSD yang memang dulunya terkenal dan sekarang alhamdulillah jadi gitu ya. Alhamdulillah jadi atau sukses itu teman-teman cari ataupun kalau bisa ngajak ngobrol Prof Sumaryanto yang sekarang jadi direktur gitu. Itu sih suatu prestasi sih nantinya ya ibaratnya bukannya gimana-gimana dulu kuncinya Popko bisa viewersnya lumayan tuh gara-gara itu sih. Kita nggak mau sembarangan ngambil pembicara karena kalaupun sembarangan nanti di take down aja langsung. Ada dulu sempat video Popko yang di take down gitu. Gara-gara pembicara kurang serk dan kurang gimana ya? Kurang lah pokoknya. Kurang ya Mas Fajri ya. Pokoknya kurang aja sih. Di take down akhirnya. Akhirnya dihapus pokoknya. Gitu aja sih. oke, makasih Mas Kai udah ngasih masukan, pesan gitu buat Hima PGSD Penjas yang nantinya podcast ini diharapkan bisa berkembang gitu ya. Bisa kalau syukur-syukur bisa virusnya naik gitu. Nah, amin. Oke, buat teman-teman semua info aja podcast Hima PGSD Penjas ini bisa didengerin di Spotify, di Anchor, di YouTube juga. Mungkin bahasan kita mengenai Ormawas cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Apabila dari Agnes dalam memandu podcast banyak kesalahan, mohon dimaafkan Mas Kai, Mas Fajri. Terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih Mbak Agnes sama Mas Fazri udah diundang ke podcastnya PGSD. Sama-sama Mas Kaya mau mampir ke Hima PGSD. Terima kasih Mas Kaya atas waktunya. Tentunya dengan senang hati Mas Fazri, nggak perlu dibilang terima kasih, pasti saya akan mampir ke PGSD gitu. Oke, aku Agnes pamit undur diri. Terima kasih yang udah mendengarkan episode 3 kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian salam olahraga. Jaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Dadah Mbak Agnes, Pak Fabri.